Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Imam Khairi, dan Ijaz Saputra, dan Miftahul Jannah, dan yang terakhir Freddy Fadilah. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengawasan atau controlling dalam Islam. Adapun yang pertama, pengawasan dalam pandangan Islam. Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-riqabah. Di dalam Al-Quran, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di antaranya adalah yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 1, yang kedua Quran Surah Al-Ma'idah ayat 117, dan yang ketiga Quran Surah Asy-Syura ayat 6. Lanjut, berdasarkan penjelasan ayat dan definisi di atas, maka hakikat controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain pengawasan bersifat material dan spiritual. Monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Adapun pengawasan yang baik, yaitu pengawasan yang baik diperlukan beberapa syarat yang dikemukakan oleh Basu S. Ibnu Yakin. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Dan yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan perorganisasi. Dan yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Adapun yang ketiga yaitu pengawasan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika seseorang yang melakukan kesalahan, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah. Ketika melihat seseorang yang wudhunya kurang baik, beliau langsung menegurnya saat itu juga. Keempat, landasan koreksi dalam Islam. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiah dan bukan untuk menjatuhkan. Yang terakhir, mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung. Jika menunjukkan orang sebagai manajer di suatu perusahaan, pemilik perusahaan harus mengirim orang untuk mengawasi langsung gerak-geriknya. Inilah yang disebut pengawasan langsung. Pengawasan terhadap karyawan yang bersifat langsung memerlukan pengawas yang tegas dan humanis, bukannya pengawas yang selalu mencurigai orang yang diawasinya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.